Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, kita memasuki semester 2. Kita bertemu lagi dalam pelajaran fisika bersama Bu Isti. Untuk materi yang pertama adalah hukum Newton. Hukum gerak Newton menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak yang diakibatkan oleh gaya. Jadi, saat sebuah gaya atau beberapa gaya dikerjakan pada suatu benda dengan massa tertentu, maka benda tersebut akan mengalami gerak dengan percepatan tertentu. Hukum gerak Newton terdiri dari hukum kelembaman atau hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton atau hukum aksi-reaksi. Jadi ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu dikenal dengan hukum kelembaman, sementara hukum 3 Newton dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaman atau inersia menjelaskan apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Artinya sigma F itu adalah resultan gaya, itu sama dengan 0. Jadi resultan gaya sama dengan 0 itu bukan berarti tidak ada gaya. Bisa saja ada beberapa gaya yang bekerja, tapi jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 0. Contohnya, sebuah meja ditarik anak pertama ke kanan 5 Newton, ditarik anak kedua ke kiri 5 Newton. Nah, ya 5 ke kanan dikurangi 5 ke kiri berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, itu contoh dari resultan gaya sama dengan 0. Berikutnya contoh dari hukum 1 Newton. Suatu benda akan mempertahankan keadaannya jika tidak diberi gaya atau tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Jadi benda itu cenderung untuk tetap diam atau tetap GLB, gerak lurus beraturan, selama tidak ada gaya yang bekerja. Contoh, ketika mobil digas tiba-tiba, tubuh kita akan terlempar ke belakang karena tubuh kita ingin tetap mempertahankan diam. Jadi hukum 1 Newton itu kecenderungan untuk mempertahankan kondisi semula. Jadi kalau kondisi semula diam, kemudian dia digas tiba-tiba, maka tubuh kita itu memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Makanya tubuh kita akan terlempar atau terdorong ke belakang. Nah, makanya hukum 1 Newton ini dikenal dengan inersia atau kelembaman. Artinya apa? Inersia, lembam, itu artinya adalah malas atau mempertahankan kondisi semula. Contoh lagi, ketika mobil direm mendadak, tubuh kita akan terlempar ke depan karena tubuh kita ingin mempertahankan gerak. Nah, ini sebaliknya. Tubuh kita pada awalnya saat kita naik mobil yang sedang berjalan, tubuh kita akan bergerak ke depan. Nah, kita bergerak ke depan saat direm mendadak, maka tubuh kita cenderung tetap ingin mempertahankan kondisinya untuk tetap bergerak ke arah depan, seperti itu. Kita masuk ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan percepatan benda diakibatkan oleh gaya, dan percepatan benda itu berbanding lurus dan searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya apa? Jika gayanya besar, maka percepatan benda itu juga besar. Jadi misalkan meja didorong dengan gaya 10 Newton dan 5 Newton,
pastinya meja itu akan lebih bergerak dengan percepatan lebih besar saat didorong dengan gaya 10 Newton. Sebaliknya, misalkan gaya 10 Newton digunakan untuk mendorong meja 10 kilo dan digunakan untuk mendorong meja 20 kilo, maka pasti percepatannya akan lebih besar saat digunakan untuk mendorong meja yang 10 kilo yang masanya lebih kecil. Jika dirumuskan, bentuknya adalah A sama dengan, maaf itu ya, ada sigma F per M. Jadi di sini sebenarnya ada A sama dengan sigma F per M, atau boleh juga kita tulis sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Kalian boleh menuliskan dalam bentuk seperti ini. Sigma F-nya di atas, sigma F. Sementara di sini ada M, di sini ada A. Seperti itu. Resultan gaya adalah penjumlahan gaya yang sejajar yang dialami suatu benda. Nah, ini maksud saya anak-anak, resultan gaya itu berarti penjumlahan gaya. Artinya gaya itu boleh lebih dari 1. Cara menjumlahkannya gimana? Jangan selalu ditambahkan semua atau dikurangi semua, tapi kita harus memperhatikan arah. Nah, ini kesepakatannya, gaya yang mengarah ke kanan dan ke atas diberi tanda positif. Jadi misalkan 10 ke kanan, 5 ke kiri, berarti 10 dikurangi 5. Bagaimana kalau sama-sama ke kanan? Misalkan 10 ke kanan, 5 ke kanan, berarti 10 tambah 5, 15. Atau 10 ke kiri, 5 ke kiri, jadi min 10, min 5, seperti itu. Ke atas dan ke bawah caranya juga sama. Ketentuan kedua, gaya yang mengarah ke kiri dan ke bawah diberi tanda negatif. Seperti yang tadi saya contohkan. Benda akan bergerak ke arah yang nilai gayanya lebih besar. Nah, contohnya orang tarik tambang. Ke kanan 20 Newton, ke kiri 10 Newton. Berarti kan resultan gayanya 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, arahnya ikut siapa? Arahnya ikut yang lebih besar. Misalkan ke kanan. Kalau ke kiri lebih besar, Bu. Misalkan ke kiri 10, ke kanan 5, berarti min 10 ditambah 5 sama dengan min 5. Min 5 artinya adalah besarnya 5 Newton, arahnya ke kiri. Seperti itu. Berikutnya adalah hukum 3 Newton, dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Menjelaskan jika suatu benda memberi gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain itu akan memberikan gaya reaksi yang sama kepada benda awal, namun arahnya berlawanan. Rumusnya, gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Menurut hukum 3 Newton, aksi reaksi bekerja pada dua buah benda berbeda. Jadi misalkan tangan kita mendorong tembok, berarti bendanya ada dua, kita dan tembok. Kita mendorong tembok, tembok mendorong kita. Aksi reaksi tidak saling meniadakan satu sama lain. Aksi reaksi dapat menyebabkan salah satu atau kedua benda diam atau bergerak. Contoh, ketika bersandar di dinding, kita memberi gaya ke dinding, namun dinding memberi gaya yang sama ke arah kita. Ini kepotong ya. Berikut adalah contoh soal. Contoh soalnya, sebuah benda bermasa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar, jadi diketahui tadi massa 20 kg berarti M sama dengan 20, gaya 50 Newton berarti F sama dengan 50 Newton. Maka tentukan besarnya percepatan. Percepatan itu A. Dan
kecepatan pada saat T sama dengan 4 sekon. Yang ditanyakan berarti 2, percepatan lambangnya A dan kecepatan lambangnya V. Nah, baik anak-anak, langsung saja. Tadi ada M sama dengan 20, ada F sama dengan 50 Newton. V0 ini maksudnya kecepatan awal. Jika tidak diketahui di soal, berarti kecepatan awalnya 0, ada T sama dengan 4 sekon. Yang ditanyakan adalah A dan V. Langsung saja kita masukkan. Untuk mencari A, kita pakai rumus yang segitiga tadi. Nah, rumus ini ya. Cari A berarti A sama dengan F per M. F-nya hanya ada 1, 50 Newton aja, berarti ya sudah, tinggal dimasukkan. 50 bagi 20 sama dengan 2,5. Setelah A ketemu, kita cari V pakai rumus GLBB. Jadi kita mengingat lagi rumus GLBB semester 1. V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0, A-nya 2,5, T-nya 4. Sehingga kita dapatkan V sama dengan 10 meter per sekon. Demikian anak-anak, jadi hasilnya A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat dan V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, berikut adalah latihan soal dari hukum Newton. Selamat mencoba, semoga sukses, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.